Halo sobat anime, weekend lagi Magic Emperor, langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah serangan dahsyat yang dilepaskan oleh Tianxiang. Di sini pangeran pun cukup kagum dengan tekniknya itu. Bahkan Doi juga tertarik dan ingin mengajak Tianxiang untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena menurutnya Tianxiang lebih berguna nantinya daripada dua naga jahat lainnya yang ada di belakangnya ini. Bahkan di sini pangeran pun juga mengatakan untuk tidak peduli lagi dengan para patriark generasi tua. Karena zaman sekarang ini adalah zaman mereka dan zaman orang tua itu telah berakhir. Dan kini adalah waktunya bagi generasi muda untuk bangkit dan mulai mengambil alih kekuasaan. Dan tentu saja pernyataan pangeran itu pun membuat mereka semua yang mendengarnya tercengang, termasuk para patriark dan juga nona muda keluarga Luo. Bahkan hal itu pun juga dirasakan oleh para naga-naga cilik Tianyu ini. Lantas pangeran pun yang melihat mereka semua terdiam. Doi juga berujar, kenapa? Kenapa mereka tidak dapat mengambil suatu keputusan kalau ini pasti akan merugikannya? Dan itu akan merugikan mereka jika mereka menolak tunduk kepada diriku. Waduh. Tapi di sini naga Qianlong pun Doi berujar, hilih. Jika kau memang bisa membuatku ketakutan hanya dengan kata-katamu saja, maka kami, khususnya aku, tidak akan bisa mengangkat kepalaku lagi. Ya artinya aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri jika memang hal itu terjadi. Dan jika memang hal itu benar-benar terjadi, maka dari itu adalah masa depan yang tidak ingin aku lihat. Karena kami tidak ingin melihat masa depan yang seperti itu. Masa depan yang harus tunduk dengan gerbang kaisar. Hahaha, ternyata kalian ini masih memiliki harkat dan juga martabat untuk seorang bangsawan. Tapi di hadapanku, di hadapan kekuatan sejatiku, itu tidak ada artinya. Aku akan memberikan kalian satu kesempatan terakhir untuk tunduk kepada diriku. Jika tidak, maka kalian akan menjadi musuhku. Dan aku tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua untuk kalian. Mendapatkan ultimatum dari pangeran membuat tiga tuan muda lainnya ini dan juga nona muda ini, mereka pun hanya dapat terdiam sembari melepaskan aura pertempuran. Sepertinya kalian ini memang tidak ingin ya. Tapi kalian juga harus ingat, ini kalianlah yang memintanya, dan jika hal ini terjadi dan jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kalian di masa depan, jangan pernah kalian menyesalinya. Hahaha, ujar pangeran dengan antusiasnya. Tapi mendengar itu semua, di sini cucu pun mulai melepaskan segel yang ada di tangannya dan tiba-tiba saja bam! Tubuhnya pun mulai mengalirkan energi yang begitu kuat. Begitu juga dengan naga Qianlong. Doi juga mulai mengeluarkan aura pertarungan yang sungguh kuat. Serta Tianxiang, Doi juga terlihat mulai serius. Melihat kekuatan ketiga orang itu yang sepertinya menyatukan kekuatan, sempat membuat pangeran pun sedikit ternotis. Karena benar saja tiba-tiba saja pedang yang digunakan oleh Tianxiang mulai bercahaya. Dan cahaya itu sungguh berbeda karena memang pedang itu dialiri oleh energi yang sungguh luar biasa kuat. Dan itu juga tentu saja mengejutkan para patriark tua ini. Mereka pun tidak menduga kalau ternyata tiga keluarga bangsawan ini benar-benar melatih suatu teknik kombinasi misterius. Mereka juga berujar, tidak mungkin, bagaimana bisa? Begitu juga dengan para orang tua ini, mereka pun juga tidak menduga kalau ternyata anak-anak mereka memiliki ide gila yang seperti ini. Padahal ketiga bocah itu tidak mengenal satu sama lain dan baru-baru ini ajalah mereka mulai dekat. Dan bagaimana bisa mereka menggunakan teknik kombinasi dengan sangat mudah. Dan itu pun dibenarkan oleh nenek seksi ini. Doi berujar ini benar-benar unik dan ini suatu keajaiban. Tapi berbicara tentang monster, daya pikat dari bocah itu sungguh luar biasa, yang merujuk ke arah pangeran. Sedangkan untuk para naga muda ini, begitu kekuatan mereka telah bersatu dan sekiranya telah cukup, mereka pun bersiap untuk menghempaskannya. Dan duar! Mereka pun melepaskan teknik Buzzer Dragon Slash. Melihat teknik itu membuat pangeran pun cukup terkejut dengan teknik yang dilepaskan ke arah dirinya. Tapi alih-alih menghindari serangan itu, di sini pangeran pun dengan sangat percaya diri. Doi pun mencoba untuk menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Namun uniknya tiba-tiba saja teknik yang ditebaskan oleh pedang itu berubah menjadi seekor naga es yang sungguh kuat dan duar! Terjadilah ledakan besar dengan hembusan angin es yang sungguh kuat. Dan itu sungguh mengejutkan bocah ini. Karena benar saja ternyata pangeran yang sungguh kuat dan juga luar biasa dapat terkena teknik itu secara telak dan lalu membeku. Dan itu tentu saja mengejutkan para patriark. Bahkan patriark hutan Harpi pun juga berujar, wow,
Ini gila, bocah-bocah itu benar-benar bisa menangani pangeran yang merupakan Dragon Lord. Ini luar biasa. Tapi untuk para tuan muda ini, selepas mereka melepaskan teknik tingkat atas, mereka terlihat sungguh kelelahan. Dan di sisi lain, si nenek seksi ini juga sepertinya begitu yakin kalau teknik anak-anak mereka ini dapat mengalahkan pangeran. Bahkan doi juga berujar, setelah tertekan begitu lama, akhirnya kita bisa mengembalikan keadaan. Tapi sungguh terkejutnya dirinya setelah ia melihat ke arah patriark dari gerbang kaisar yang terlihat sungguh tenang, seolah-olah itu bukanlah sesuatu yang berarti. Lantas setelah itu terjadilah sesuatu yang kembali membuat si nenek ini ternotis. Bukan cuma si nenek aja, tapi para naga cilik ini mereka juga kembali ternotis. Karena dengan teknik dahsyat yang mereka lempaskan itu, di sini ternyata tiba-tiba saja pangeran di pipinya muncullah sisik naga dan BAM! Muncullah seekor naga, Golden Dragon. Pangeran yang mengeluarkan teknik naga itu dari dalam tubuhnya. Dan kini pangeran pun benar-benar mengalirkan energi yang sangat dahsyat yang dapat melelehkan es yang mengurungnya sebelumnya. Dan itu sungguh mengejutkan mereka karena mengingat teknik yang digunakan pangeran ini sungguh berbeda dengan teknik yang ia gunakan saat mereka berada di kota Cloud Dragon. Dan itu pun membuat para naga cilik ini lalu keringat dingin. Sedangkan untuk pangeran, doi pun memuji teknik yang digunakan oleh para bocah-bocah itu. Doi juga berujar, hampir tidak pernah ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuatku hampir saja terjatuh ke dalam jurang kekalahan. Ini tidak terlalu buruk. Sembari terbang ke udara, pangeran pun juga berujar, sepertinya ini adalah waktunya. Aku benar-benar mengajari kalian agar kalian tidak lagi menentang seorang raja. Kini pangeran pun dari atas sana, doi pun mengangkat tangannya ke udara. Dan dengan teknik cakar naga, tiba-tiba ketika pangeran menggerakkan tangannya ke bawah, BAM! Para naga cilik itu pun lalu terhempas, mereka tersungkur. Mereka dipaksa untuk berlutut di hadapan pangeran pertama dari gerbang kaisar. Melihat para naga kecil itu berlutut di bawah kakinya, di sini pangeran pun berujar, cepatlah, segera serahkan pil haram yang kalian dapatkan itu. Dan jika kalian tetap diam dan menolak untuk menyerahkannya, maka aku akan membunuh kalian semua yang ada di tempat ini. Dan setelahnya aku hanya perlu mencarinya di setiap tumpukan mayat kalian satu persatu. Ancam dari pangeran yang membuat mereka semua pun lalu tersentak, termasuk Tian Yang, yang pada akhirnya memaksa mereka harus menyerahkan pil haram itu dengan cara melemparkannya ke arah pangeran. Di sini pangeran pun juga berujar, jika dari awal kalian dapat menyerahkan pil haram ini dengan mudah, mengapa kalian harus menyerahkannya setelah melakukan sesuatu yang merepotkan seperti ini? Dan seperti yang kalian tahu, hanya kekuatanlah yang berhak atas segalanya. Dan kalian semua terlalu lemah untuk diriku. Dan tak hanya pangeran saja yang tertawa di dalam pertarungan itu, tapi di luar area pertarungan, di luar tribun para penonton pun ada seseorang yang tertawa. Bahkan orang itu juga berujar, sepertinya orang itu dapat dikatakan layak. Dan sepertinya bocah itu adalah orang yang kita butuhkan. Ucap seorang pria misterius yang mengenakan suatu jubah. Orang itu juga berujar, sepertinya perjalanan kita ke Tianyu kali ini benar-benar bermanfaat. Dan kata-kata itu pun disambut dingin oleh rekannya yang lainnya. Di sini nih Bang Jack curiga nih, jangan-jangan ini nih penyusup dari negara lain. Waduh. Orang misterius ini juga mengatakan kalau sepertinya orang itu seharusnya juga telah menemukan seseorang lainnya. Ya, nggak tahu siapa. Setelah itu, kini terlihatlah Dandan yang sepertinya sungguh khawatir dengan kondisi dari nona mudanya. Doi pun bertanya apakah cucu dalam kondisi yang baik-baik saja. Mengingat sepertinya cucu terlihat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan dua naga lainnya. Mereka semua pun terlihat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan di sini dengan tatapan frustasinya, Tian Shang, doi pun menatap pangeran dan juga berujar, sial, perbedaan kekuatan kami, perbedaan kekuatan di antara kami ini terlalu jauh, sial. Namun mereka semua pun kembali ternotis ketika cucu berujar, ayo segera pergi dari tempat ini. Karena kita harus segera pergi mencari batu arai teleportasi. Ya, hal itu pun membuka mata mereka kalau mereka telah kalah. Alasan mereka untuk pergi kali ini adalah untuk melarikan diri dari pangeran. Namun di sisi lain ketika pangeran melangkah membelakangi mereka, pangeran juga sempat berujar,
dasar kumpulan para sampah, yang disambut teriak tawa dari para kroco-kroco lainnya. Sedangkan di luar area pertarungan, di sini patriark dari gerbang kaisar pun berujar kalau event ini telah berakhir dan pemenangnya telah dapat ditentukan, lantas tidak ada lagi gunanya event ini. Yang membuat 3 patriark lainnya pun begitu kesal. Mereka tahu kalau mereka telah kalah dalam pertarungan ini karena anak-anak mereka tidak dapat menghentikan pangeran pertama gerbang kaisar. Dan hal senada pun dirasakan oleh pangeran. Doi pun tahu kalau Doi telah menang, tapi tiba-tiba saja Doi pun ternotis dan merasakan ada seseorang lainnya yang diam-diam datang ke arahnya. Dan itu membuatnya berteriak dan meminta orang itu untuk segera keluar. Dan benar saja, dari balik semak-semak muncullah seseorang dalam kondisi yang sungguh menyedihkan. Di sini bocah Lin itu berujar, "Pangeran, Tuan Muda, akhirnya aku dapat menemukanmu," ujar bocah itu sembari berlari ke arah pangeran. "Tuan Muda, anak itu ada di sini, Tuan Muda. Tolong aku, Tuan Muda." Apa mungkin si kampret itu? Yang membuat pangeran pun langsung ternotis karena Doi tahu siapa bocah yang dimaksud oleh bocah Lin ini. Dan seketika mood pangeran yang lagi bagus-bagusnya pun langsung rusak. Di sini bocah Lin pun juga cukup bingung kenapa bocah itu belum datang. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang mendekati wajah bocah Lin ini dan duar! Doi digampar oleh pangeran hingga bocah itu pun tersungkur. Mana bocah itu? Bahkan bocah itu saja tidak datang, ujar pangeran dengan mukanya yang bertanya di mana Ivan saat ini. Dalam kondisi yang sungguh menyedihkan, bocah Lin ini pun berujar, "Pangeran, aku mendengarnya. 10 hari yang lalu bocah itu ingin memenggal kepalaku, Pangeran. Bocah itu tidak mengikutiku. Ini sungguh bagus, ucap bocah Lin itu. Dan itu pun sungguh memalukan bagi patriark hutan Harpy ketika ia melihat tuan muda bangsawannya sampai harus bersikap seperti itu. "Apa? Jadi maksudmu kau bertemu bocah itu 10 hari lalu?" tanya pangeran. "Tapi bagaimana bisa kau keluar hidup-hidup setelah kau bertemu dengan dirinya?" tambah pangeran lagi. Pangeran, aku benar-benar tidak melihatnya. Tapi aku yakin, aku mendengar suaranya kalau bocah itu ingin sekali memenggal kepalaku, Pangeran. Dan tentu saja pernyataan bocah Lin itu diketawai oleh 2 naga jahat lainnya. Mereka tidak menyangka kalau Lin Xuanfeng ini yang merupakan salah satu naga jahat Tian Yu harus bersikap seperti itu. Sampai-sampai berhalusinasi selama 10 hari dan lari ketakutan, dan ini sungguh memalukan. Tapi di sini bocah Lin pun mengatakan, "Hei, apa yang kau katakan? Aku juga dapat memastikan jika kau yang ada di posisiku. Aku jamin kau juga akan berlari sepertiku. Aku dapat memastikannya. Aku dapat menjaminnya kalau kau pasti juga akan berlari ketakutan sama seperti diriku." Ya, aku akui. Kami juga tidak akan berani jika ia harus berhadapan 1 lawan 1 melawan bocah itu. Habis sekarang kita harus menunggunya dulu, ya kan? Sampai bocah itu datang. Hahaha. Ucap naga jahat itu dengan nada sarkasnya. Dasar kampret, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa, dasar bocah kampret. Asal kau tahu, bocah itu tidak menunjukkan dirinya. Tapi bocah itu bisa memotong tanganku dari jarak ribuan mil. Kau lihat, aku baru saja kehilangan tanganku, yang satunya lagi. Dan itu sungguh mengejutkan mereka semua yang menyaksikannya. Apa? Bukankah kau bilang kau tidak melihatnya? Tanya pangeran. Ya tuan, aku benar-benar tidak melihatnya. Bahkan aku juga tidak menyadari tentang apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba saja lihatlah tanganku, tiba-tiba saja menghilang. Bahkan ketika aku mendengar suaranya yang mengancamku itu, gunung pun bergetar, tuan, ujar bocah Lin itu dengan tubuh gemetar ketakutan. Yang membuat pangeran yang mendengar itu ia pun tercengang. Tuan muda, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak lari dan ketakutan, tuan? Sambungnya yang membuat naga jahat lainnya pun membeku, tercengang dan juga ketakutan mendengar cerita dari bocah Lin ini. Apa? Ini gila. Bagaimana bisa ia memotong tangan bocah Lin dari jarak ribuan mil? Ini benar-benar gila. Kekuatan yang seperti ini bukanlah kekuatan yang dapat dilakukan oleh seorang manusia, pikir para naga jahat itu. Dan untuk pangeran yang mendengar itu semua, Doi pun sempat terdiam sejenak dan langsung memberikan suatu perintah. "Kalian semua pergi dan carilah bocah itu dan katakan padanya kalau aku menunggunya 10 mil wilayah timur dari tempat ini." Pangeran juga mengatakan kepada cucu dan teman-temannya, "Jika kalian ingin pil haram ini kembali, kalian katakanlah kepada bocah itu untuk segera pergi mencariku, karena aku ingin melihat kemampuan bocah itu."
Bagaimana caranya bocah itu dapat mengambil pil haram ini dari jarak ribuan mil. Dan itu pun sungguh membuat mereka semua tercengang. Ini sungguh tidak diduga seorang Huang Fuqitian yang sangat bermartabat sampai-sampai ia harus menantang seseorang untuk bertarung. Ini sungguh gila. Dan hal senada pun dirasakan oleh Tianxiang. Tapi di sisi lain, di sini Cucu pun juga memberikan suatu perintah kepada seluruh pengikutnya untuk segera pergi mencari Zoufan. Karena Zoufan lah satu-satunya orang yang memang sangat menyebalkan dan juga sungguh kejam dan serta sangat dingin. Tapi kami semua membutuhkan kau untuk segera memulihkan harkat dan juga martabat kami. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, sampai jumpa di minggu depan. Dan semoga aja minggu depan kan langsung dar duel gitu kan lawan pangeran gitu kan, biar nggak lama. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.